Suaranya jenengan hilang-hilang, putus-putus Mbak Ade. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih Mbak Oke, Isa. saya mulai Sudah. aja Mbak. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan semuanya. Namun sebelumnya marilah kita bacakan doa. Pak, ini tadi ada berita yang teman kita di kelas kita angkatan 2, benar ya Pak Wafi ya? Angkatan 2 kelompok 1. Angkatan 2 kelompok 1 Pak Ahmad siapa Pak? Ahmad Mukhibudin. Pak Ahmad Mufibuddin yang ada berita beliaunya mengalami kecelakaan. Semoga beliau segera diberikan kesehatan dan nanti bisa bergabung kita kembali. Tapi mohon izin Bu Ade karena satu peserta itu masih di rumah sakit. Mungkin disampaikan sama Mbak Ana sama Mas Kowi untuk biar sembuh dulu. Jadi nanti untuk bisa Mbak Wafin nanti tugas-tugasnya tapi tetap Oh menyusun iya ya. Bu, nanti saya sampaikan. Ya, itu musibah itu tidak ada yang Sakit. merencanakan, tidak ada yang meminta. Oh izin. Oh nggih. Mbak Irma, Mbak Irma. Satu masih di rumah sakit. Halo Mbak Irma, minta izin satu Mbak, masih di rumah sakit kecelakaan Mbak Irma. Oh ini ada sakit. Pas nama siapa ya Bu? Nanti tak sampaikan. Ahmad. Ini berbeda. Masih ya Mbak? Nggih. Kelompok 1 Mbak. Kelompok 1 ya Bu. Nggih. Matur nuwun informasinya Bu. Mbak Ade tempat jenengan tak mute ya karena anu kredit di ruangan yang jenengan. Oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian hari ini hari keberapa ya? Bu wajahnya senyum gitu loh Mbak Ana, Mbak Desti. Ini saya yang belum kenal di angkatan di kelompok 4. Senyumnya mana ini? Masa nggak ada yang senyum? Pak Wisnu, Bunia, Rida, Pak Januar, Muzaki, salam kenal Pak Pujiono ya. Teman-teman, pagi ini semangat semuanya. Buat saya Semangat disuguhi Bu. senyumnya. Iya. Semangat Bu. Disuguhi, iya, Iya, suguhi semangat, senyum Bu, lah. semangat. Kok wajahnya wis rodok nekuk kabeh lho. Coba kita cerita dulu aja. Apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan yang kemarin? Tugasnya untuk apa toh? Analisis apa? Halo. Tugas yang ini apa? Tugas nantinya ada tugas lagi lah. Enggak. Tugasnya kemarin apa? Analisis Isu dan Support gagasan instansi kreatif. masing-masing. Kemarin learning journalnya, kalau saya lihat sudah bisa diakses semuanya. Tapi kalau yang kelompok 4 saya nanti biar dilihat Pak Miftahul Falah ya. Saya belum lihat soalnya. Itu luar biasa meskipun dengan tertatih-tatih, tapi Bapak Ibu tetap semangat demi menghilangkan C. C-nya apa? Cinta kali. Baik, pagi hari ini kita harusnya adik-adik, mas-mas, mbak-mbak itu memaparkan satu-satu. Ini jumlahnya 41, benar? 41, Pak yang izin satu tinggal 40 ya. Halo. Nggih, Bu, leres, Bu. Iya Ibu. Oh, lah kita meneng kabeh kaya patung tak kira nggonku internetnya sing anu internetnya saya kira yang mendelap-mendelep jebulannya liane ya podo tenang saja tenang.
Nah, kon presentasi do tegang kabeh. Ini nanti kita undi atau dengan sukarela? Undi aja, Bu. Undi, oke, saya tak gawe will. Biasanya, wah lagi aku dadak nulis jeneng siji-siji. Tahu nomor urutnya nggak? Pak, hafal nggak dengan nomor urutnya Bapak Ibu semuanya? Hafal, Hafal, Bu. Hafi? Hafal ya, berarti saya nanti Hafal, Bu. nulis nomor urut aja ya. Nggih. Nggih, Bu. Terus yang kedua kesepakatan. Mau berapa, mau satu kelompok menyemaparkan semua dulu atau saya satu-satu saya bahas. Halo, maksudnya nanti maju 5 orang baru dibahas atau satu-satu dibahas? Satu-satu, Bu. Satu-satu suwe banget itu. Nanti kalau nggak selesai gimana? 5 aja, Bu, nanti dibahas gitu, Bu. 5-5 bahas ya, 5-5 dibahas supaya cepat selesai ya. Ini nomor urutnya sesuai kelompok atau anu? Kelompoknya nomor urut nggak Mas Bavi? Ini. Urut mawar dulu 1 sampai 40. Nanti kalau nomor 11 berarti itu kan nomor 1 kelompok 2. Nomor 2 1. Oh gitu. Oh, Berarti kalau nomor 1 berarti kelompok 1 itu. oh, berarti ini saya langsung 40 orang nanti siapa yang dapat gitu nih? G. 41 berarti, Bu. Oh, 41 41 berarti. oke. Nggih. Siap, siap. Oke. Tapi saya berarti setnya anu ya, satu-satu ya, atau langsung 5. Terlihat? Belum ya? Sudah terlihat? Belum, Ibu. Oh, sekarang sudah. Ibu. Sudah. Bapak Ibu, nanti waktu kita paparan, panjenengan tidak usah khawatir dengan apa yang sudah dipaparkan. Terus nanti kalau saya memberi masukan, bukan berarti juga yang lainnya kok saya tidak sama langsung mengubah, jangan ya. Nanti ada waktu revisi sendiri. Jadi, waktu kita paparan untuk analisis, bentar saya stop dulu. Ini dulu. Waktu kita menganalisis itu menggunakan filenya masing-masing, tidak usah khawatir tentang benar salah. Gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang penting ini kita akan review dulu ya. Terlihat nggak Mbak Mardianya? Terlihat. Terlihat, Ibu. Ya. Nah, ini nanti paparan tugas individu tentang analisis aktual di unit kerja. Artinya saat teman-temannya paparan nanti kan saya memberikan arahan, masukan. Peserta lainnya jangan terus tiba-tiba langsung cepat revisi. Belum tentu nanti panjenengan permasalahannya sama dengan teman-teman. Gitu. Nah, nanti waktu panjenengan ini yang akan saya lihat di sini. Yaitu yang pertama, bagaimana panjenengan mengidentifikasi, memilah, memilih. Kemarin tahapannya sudah alternatif penyelesaiannya. Kemudian saya juga akan melihat nanti ini. Identifikasi itu nanti beberapa isu yang akan saya lihat. Seperti itu. Satu nanti yang dijadikan fokus. Nah, misalkan seperti ini. Oke, itu nih. Kita mulai ya. Karena ini 41 ya. Kalau satu-satu ya agak cepat sedikit nantinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat? Siapa yang mau nomor 1?
Yeay. Siapa nomor 14 ini? Nomor Saya 14 Ibu. siapa? Saya Ibu. Oke. Oh, Pak Didik nomor 14. Alhamdulillah. Sekarang yang nomor 2. Mbak, ada yang mencatat ya? Bentar Pak catat. Nomor 1 Mas Didik. Nomor 2. Siapa nomor 2 ini? Absen 2 siapa? Absen 2 yang sakit, Bu. Di bawah saya itu Oh, Mbak Muhib itu. oh berarti Nomor 3 ya saja. jadi enggak ini klik lagi. Batal ya yang tadi. 26 siapa, Pak? 26 siapa? Kelompok 3 kalau nggak salah ya. Kelompok 26 3 itu. urutan 6. Saya Bu, saya Bu, Saya tuh siapa? Oh, Pak Anas. saya Bu. Ya, Pak Anas. Terus sekarang lagi urutan yang ketiga sampai 5 ya. Supaya siap-siap masalahnya. Dipersiapkan. Oh, permisi. Nomor 2 bukan yang sakit, Bu. Yang Apa? sakit itu nomor 4. Ya wis kadung wis. Apa ya? Heeh. Yang nomor 2 siapa? Abdul Razak SPD. Oh, Penempatan berarti bebas. nanti ini Kalau Pak, nomor Abdul Rozaknya nomor 4 ya tadi ya. Berarti ya. Ini nomor nggih. 24 siapa? Nomor 24 Mardiana. Bu Mardiana. Nanti urutan ketiga. Terus urutan keempat Abdul Rozak ya. Nggih, makanya. Abdul Itu nggih. Rozak. Nomor 2 ya tadi ya urutannya. Yang kelima terakhir. Siapa? Nomor 36. Siapa Pak Maruf? Saya Bu, Saya itu siapa, Bu? Salma Bu, Oh, dari kelompok atas kelompok 4. 4. Iya, Mbak Salma. Nanti urutan kelima ya. Oke, Oke. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak, emas-emas, malah kayak orang bakulan aku. Persiapkan. Yang pertama, nanti saya akan mengomentari 5 dulu. Oke. Bisa jadi nanti mengomentarinya per individu, bisa jadi secara umum. Dipersilakan Mas Didik untuk bisa memaparkan dulu. Monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Maaf, Mas warahmatullahi Didik wabarakatuh. tadi dari kelompok 1 ya, Mas? Saya kelompok 2 ya, Bu. Oh, kelompok 2. Oke. Ya. Monggo. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Ibu. Ya. Baik, apakah sudah muncul, Ibu? Teman-teman? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya untuk sedikit menyampaikan berkaitan dengan tugas individu hari kemarin berkaitan dengan penetapan core isu dan gagasan kreatif. Di sini saya sebagai CPNS dosen asisten ahli, unit kerjanya di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto. Kebetulan di sini saya ditempatkan atau disetapkan terlebih dahulu di LPPM, jadi tidak langsung ke fakultas atau ke prodi, Ibu.
Ada beberapa isu yang ditemukan dan hasil diskusi juga dengan beberapa kepala pusat di LPPM, yaitu yang pertama berkaitan dengan budaya disiplin waktu belum sepenuhnya diterapkan oleh Sivitas Akademika. Ini dilihat dari beberapa catatan absensi ketika mengadakan kegiatan seperti workshop pembekalan DPL dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada belum optimalnya kemampuan mahasiswa dalam menulis sitasi dan referensi karya tulis ilmiah sesuai standar akademik yang berlaku. Ini dilihat dari data karena di sini untuk peserta KKN itu di akhirnya ada output harus membuat 2 jurnal dan di jurnal tersebut menunjukkan data banyak mahasiswa yang tidak memenuhi standar untuk diupload terutama ke Kampelmas dari hasil analisis data dari jurnal yang dikumpulkan oleh mahasiswa dari tahun sebelumnya. Terus minimnya literasi gender dan seksualitas di lingkungan kampus ini dilihat dari beberapa data yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaduan berkaitan dengan isu seksualitas di lingkungan kampus karena di LPPM juga itu ada bagian kepala pusat gender dan anak. Terus yang keempat, saya menemukan isu kurangnya partisipasi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi. Ini dilihat dari data yang saya dapatkan dari kepala pusat publikasi, itu masih minim mahasiswa yang melakukan publikasi, terutama di jurnal-jurnal kemahasiswaan yang terdapat di Winsaiju. Terus yang kelima, sistem pendataan kelompok mahasiswa KKN yang masih konvensional. Ini terlihat dari data yang kemarin karena baru selesai untuk pemberangkatan KKN dan ini membutuhkan waktu dan dampak dari pendataan kelompok yang masih konvensional ini berdampak pada molornya jadwal kegiatan. Jadi tidak sesuai dengan timeline yang seharusnya untuk pelaksanaan kegiatan seperti pengadaan pembekalan KKN dan lain sebagainya. Karena terlalu konvensional untuk pendataan kelompoknya, belum menggunakan sistem. Terus dari hasil analisis APKL ditemukan 3 isu yang menjadi bahasan utama dan dianalisis lagi dengan USG. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya kemampuan mahasiswa dalam menulis sitasi dan referensi karya tulis ilmiah sesuai standar akademik yang berlaku. Yang kedua, kurangnya partisipasi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah bereputasi. Dan yang ketiga, budaya disiplin waktu belum sepenuhnya diterapkan oleh Sivitas Akademika. Dari hasil analisis USG ini menunjukkan bahwa isu yang pertama yaitu belum optimalnya kemampuan mahasiswa dalam menulis sitasi dan referensi karya tulis ilmiah sesuai standar akademik yang berlaku. Kemudian dari isu yang terpilih itu dilakukan analisis Fishbone dari 4 kategori. Yang pertama dari manusianya itu sendiri, yaitu penyebabnya tidak terbiasa menggunakan tools manajemen referensi, belum terbiasa. Terus yang kedua kurang memahami pentingnya sitasi dan referensi yang benar. Dan dari material tidak ada panduan atau tutorial praktis penggunaan aplikasi manajemen referensi. Padahal dalam panduan karya tulis ilmiah Winsaiju itu sudah dicantumkan bahwa untuk penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan Mendeley atau Zotero. Tapi untuk panduan atau tutorial praktisnya belum ada. Terus tidak memiliki akses perangkat lunak manajemen referensi yang memadai. Dari segi metode yaitu tidak mendapat umpan balik yang detail terkait kesalahan sitasi. Dan yang kedua tidak ada bimbingan penggunaan aplikasi manajemen referensi. Dan belum di beberapa fakultas belum terintegrasi juga dengan mata kuliah metodologi penelitian. Terus untuk dari aspek lingkungan itu tidak tersedianya forum atau grup diskusi literasi sitasi dan referensi karya ilmiah dan kurangnya kampanye penulisan sitasi dan referensi di lingkungan kampus. Tidak ada seperti kampanye melalui media sosial dan lain sebagainya. Adapun gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone tersebut yaitu pengembangan panduan dan tutorial praktis penggunaan aplikasi manajemen referensi Mendeley.
Berikut metrik berkaitan dengan metrik kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu melakukan kegiatan penyampaian maksud dan tujuan rancangan aktualisasi kepada mentor. Itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, melakukan konsultasi pelaksanaan aktualisasi kepada mentor. Dan yang kedua, penyampaian draft rancangan aktualisasi kepada mentor. Ketiga, melakukan perbaikan rancangan aktualisasi sesuai arahan mentor. Adapun output hasilnya yaitu dokumen rancangan aktualisasi, catatan perbaikan, dan rancangan aktualisasi hasil revisi dari perbaikan tersebut. Terus untuk keterkaitan dengan core value-nya, untuk yang kegiatan pertama ini yaitu pertama berorientasi pelayanan, yaitu memastikan kebutuhan mahasiswa terpenuhi melalui pendekatan yang solutif, yaitu tadi pembuatan panduan. Terus akuntabelnya menyusun rencana berbasis data dan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, dari sisi harmonisnya menjalin komunikasi efektif dengan mentor dan coach. Terus keterkaitan substansi mata pelajaran dengan keterkaitan substansi mata pelajaran agenda 3-nya yaitu dari keterkaitan dengan manajemen ASN-nya. Untuk kegiatan ini dilakukan dengan cermatan terbuka. Ini memenuhi standar kode etik dan perilaku akuntabel. Dan yang kedua, dari sisi smart ASN-nya, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi online dengan tetap menjaga etika komunikasi dan dokumentasi secara profesional. Maksudnya dalam melakukan konsultasi berkelanjutan. Ini mengembangkan digital culture dan melatih digital etik. Terus kontribusi visi dan misi organisasinya ini sudah selaras karena di PPM itu berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga. Terus penguatan nilai-nilai organisasinya. Untuk kegiatan yang pertama ini mencerminkan integritas dan profesionalitas dalam menyampaikan rancangan secara terbuka, jujur, dan sistematis kepada mentor, serta menerima masukan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melakukan perbaikan. Terus di tahap yang kedua, saya melakukan studi literatur aplikasi Mendeley. Terdapat 2 tahapan. Yang pertama yaitu menelaah dan menyeleksi literatur dari buku, website resmi, serta berkonsultasi dengan ahli, terutama kalau misalkan dengan ahli di lingkungan UNISA yaitu dengan dosen metodologi penelitian. Terus yang kedua, menelaah tools yang terdapat pada aplikasi Mendeley. Adapun outputnya yaitu sintesis hasil studi literatur dan ringkasan analisis tools utama Mendeley yang akan digunakan. Terus untuk komponennya, untuk keterkaitan nilai dengan core value-nya itu yang pertama kompeten, karena dalam kegiatan ini meningkatkan kemampuan teknis dan wawasan dalam bidang referensi akademik. Terus adaptif juga, karena responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode referensi terkini, dan kolaboratif juga melibatkan berbagai pihak untuk validasi informasi yang tepat. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu yang pertama keterkaitan dengan manajemen ASN-nya, yaitu saya melakukan studi literatur dari berbagai sumber yang kredibel. Ini memenuhi kode etik dan perilaku akuntabel dan pengembangan kompetensi juga. Terus dari smart ASN-nya, saya memanfaatkan juga publish or perish untuk mencari sumber yang kredibel atau dapat dipercaya gitu. Itu memperkuat digital skill dan mendorong digital culture juga. Terus ini juga selaras dengan visi BPM dan selaras juga dengan misi BPM yang ada, yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang integratif berbasis nilai moderasi beragama, Islam, gender, lokalitas, dan keindonesiaan. Adapun penguatan nilai-nilai organisasinya, yaitu melalui studi literatur ini diharapkan saya dapat memperkuat profesionalisme dengan meningkatkan kompetensi akademik dan literasi digital, serta menunjukkan tanggung jawab dalam menyusun konten ilmiah yang berbasis data terpercaya.
Terus pada kegiatan ketiga, saya menyusun panduan praktis penggunaan aplikasi Mendeley. Yang pertama, saya membuat langkah-langkah instalasi Mendeley, penggunaan dan integrasi dengan Microsoft Word. Yang kedua yaitu mendesain panduan dilengkapi visual gambar. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor untuk finalisasi isi panduan praktis penggunaan Mendeley. Adapun outputnya yang pertama yaitu draft materi dan ketersediaan aplikasi Mendeley untuk nanti diakses oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu rancangan e-book panduan penggunaan Mendeley, dan yang ketiga catatan dan dokumentasi hasil perbaikan. Kemudian dari sisi core value-nya ini memenuhi yang pertama akuntabel, yaitu panduan disusun sistematis dan siap dipertanggungjawabkan. Sebelumnya Ibu mohon kalau bocor suaranya karena di sini ada peserta lain juga Ibu sedang presentasi. Yang kedua itu ada loyal, memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan kualitas akademik institusi. Terus dari keterkaitan dengan agenda 3, dari keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu saya menyusun panduan praktis pengguna aplikasi Mendeley secara sistematis dan struktur. Ini memenuhi kriteria perilaku akuntabel. Dan keterkaitan dengan Smart ASN-nya, saya memanfaatkan beberapa aplikasi termasuk Microsoft Office dan Canva agar dokumen aman untuk diakses. Penerapan ini merupakan bagian dari penerapan digital skill dan digital safety. Kemudian bagaimana bisa melihat. Terus ini selaras juga dengan visi dan misi LPPM. Dan yang terakhir, nilai-nilai penguatan nilai-nilai keorganisasiannya yaitu merupakan bentuk inovasi dan tanggung jawab untuk menyediakan sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa sekaligus mencerminkan keteladanan yang solutif dan proaktif. Yang tahapan keempat yaitu membuat konten visual tutorial. Ada 3 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, mendesain infografis alur penggunaan aplikasi manajemen referensi Mendeley. Yang kedua, membuat video tutorial berdasarkan topik dengan berkontribusi pada digital kreator. Yang ketiga yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk finalisasi konten visual tutorial penggunaan Mendeley. Adapun outputnya yang pertama yaitu rancangan infografis, yang kedua rancangan video tutorial penggunaan Mendeley, dan yang ketiga catatan dan dokumentasi hasil perbaikan. Nilai core value yang terletak pada kegiatan ini yaitu yang pertama adaptif, menyesuaikan bentuk penyampaian informasi dengan gaya belajar generasi digital, dan yang kedua yaitu kolaboratif, berkoordinasi dengan tim kreatif dan mentor dalam pengembangan konten. Terus keterkaitan dengan agenda 3 yaitu keterkaitan dengan manajemen ASN-nya, yaitu konten ini dibuat secara rinci dan cermat tanpa melanggar hak cipta orang lain. Ini memenuhi kode etik, perilaku akuntabel dan profesional. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu memanfaatkan aplikasi editing video resmi, penerapan digital skill dan digital safety. Ini juga berkaitan dengan visi dan misi LPPM, dan untuk penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu menunjukkan inovasi dalam penyampaian informasi serta profesionalitas dalam pembuatan konten yang relevan, menarik, dan dapat diakses luas. Terus tahapan yang kelima yaitu mempublikasikan luaran aktualisasi pada website dan media sosial PPM. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pengelola web dan admin media sosial PPM. Yang tahapan yang kedua yaitu mempublikasikan infografis pada media sosial PPM. Yang ketiga mempublikasikan panduan dan tutorial praktis pada web LPPM. Dan yang terakhir menyediakan grup diskusi dan form feedback online terkait kebermanfaatan konten. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama mendapatkan izin akses publikasi, yang kedua infografis terupload pada media sosial, yang ketiga panduan dan tutorial praktis terupload pada web, dan yang terakhir terdapat grup WA tadi untuk diskusi dan form feedback. Terus nilai core value yang terdapat pada tahapan ini yaitu loyal. Yang pertama loyal, mendukung optimalisasi peran lembaga, kolaboratifnya melibatkan berbagai unit kerja untuk distribusi informasi,
karena tadi untuk pengelola web itu harus konfirmasi juga ke TIPD dan lain-lain. Terus akuntabel memastikan konten diunggah dengan tepat dan dapat diakses publik, dan berorientasi pelayanan, mempermudah mahasiswa dalam mengakses panduan dan tutorial penggunaan Mendeley, dan memastikan kebutuhan mahasiswa terpenuhi melalui pendekatan solutif. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yaitu dilakukan secara tanggung jawab dan terbuka. Ini memenuhi kode etik, berlaku akuntabel, dan profesional. Dan untuk berkaitan dengan Smart ASN-nya, yaitu kegiatan ini dilakukan agar dapat diakses oleh publik yang mencakup digital etik dan digital safety. Terus untuk keterkaitan visi dan misinya ini selaras juga, karena tadi berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga. Dan yang terakhir berkaitan dengan penguatan nilai-nilai organisasinya, yaitu publikasi luaran aktualisasi ini merupakan wujud integritas, akuntabel, dan keteladanan dengan menampilkan hasil kerja secara terbuka. Dan diharapkan dapat mendorong inovasi dan kolaborasi antar unit kerja juga, karena dalam mempublikasikan ini tadi harus berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk TIPD, serta memperkuat tanggung jawab pelayanan publik yang transparan dan informatif. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang lainnya nggak usah khawatir ya. Kok jelalai presentasi pertama dosen nih, jadi ini membuat teman-teman yang lain Pak Anas wis guyu wis. Waduh. Yang kolom ke-7 itu ini format yang tahun 2022, tapi kalau mau digunakan nggak apa-apa, tapi kalau mau dihilangkan juga boleh ya. Karena format yang terbaru hanya sampai ke 6 saja. Penguatan nilai-nilai organisasinya itu tidak dicantumkan, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Dik. Nanti kita katanya 5 di itu saya sudah mencatat beberapa. Pak Anas jangan deg-degan. Iya, Bu. Apa Ketampar, deg-degan Bu. loh? Ketampar, Bu. Mesti loh kalau kape ngene Mas Dik kan. Saya juga adem panas ini, Bu. Adem panas, Wah, Bu. nggak apa-apa, percaya diri, apa yang kita lakukan itu bisa. Tadi Mas Dik kan ada 5 langkah kok. Aduh, saya belum Apaan selesai nih, itu Bu. kaget? Gimana, Bu? Oh, rapo. Sekarang saya, Bu, ya? Iya, lah Iya. mau puterannya ngono tadi urutan ke-14 Pak Anas kan 26 toh? 26, Absensi Bu. 26 toh? Iya, nomor 26. Iya. Ya, iya, makanya. Saya izin share screen-nya, Bu. Iya. Karo guyu karo deg-degan lah dulu. Sudah, Bu. Iya. Ya, ini belum Sudah. lengkap semua, Bu. Aduh, saya ketampar, Bu. Benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anas, Bu. Saya sebagai penyuluh agama Islam, ahli pertama di KUA Bulakamba, Kabupaten Brebes. Tupoksi yang sesuai itu kan untuk seorang penyuluh agama itu kan tugasnya itu membimbing, membina, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya, Bu ya. Nah ini, maaf ya Bu ya, saya langsung kepada core isunya aja, jadi saya belum masuki analisa-analisanya Bu, mohon maaf ya Bu ya. Nah untuk dalam core isu yang sudah saya ambil itu, kan permasalahan di dalam KUA saya itu belum adanya sosial media resmi dari KUA tersebut Bu, itu isunya. Nah, karena itu menurut saya adalah sesuatu yang urgent dibandingkan sesuatu yang lain dan berdasarkan dengan Smart ASN ya Bu ya. Karena kita sebagai penyuluh agama itu kan kita kekurangan untuk fasilitas untuk penyuluhan. Nah, ini saya ingin mengangkat karena KUA ini belum ada namanya sosial media resmi dari KUA ini. Saya ingin mengangkat isu ini supaya bisa KUA ini mempunyai fasilitas informasi sebagai media sosial itu sebagai KUA resmi sebagai media penyuluhan dan informasi kepada masyarakat.
supaya masyarakat itu tidak ada lack of information atau gap informasi dari KUA tersebut. Nah, dalam ini maaf ya Bu ya, saya langsung aja ya Bu ya. Nah, ya, Ora sedikit usah sekali Bu. grogi ndelokke ngono Pak Dikdik, nah Mas Dikdik Ih, langsung Pak Didik grogi kayak lengkap kok. sekali Bu. Ini saya kayak apa ya lah kadarnya ya Bu. Nah, karena Kan tadi isu sudah tersebut kan apa tadi kan Bu? sudah saya beri pengantar. Jangan pernah terpengaruh dengan teman yang sudah maju. Percaya Ya dengan Bu. apa yang dibuat dengan diri kita. Lihatnya kita adem panas sih. Ya Bu. Gak apa-apa yuk. Heeh. Ah, Kenapa saya mengambil isu tersebut? Penyebab isu tersebut saya ambil itu karena di sini kan saya yang paling muda, Bu. Dan di sini kan rata-rata penyuluh itu umurnya sudah 45 tahun ke atas. Yang mana mereka itu dalam teknologinya itu masih ada gagap dalam gagap teknologinya. Nah, untuk sekarang kan saya masih karena saya paling muda, saya ingin memberikan sesuatu gitu di KUA ini supaya menjadi lebih informatif kepada masyarakat dengan generasi yang sekarang ini. Jadi makanya saya mengambil isu tentang media sosial ini, membuat media sosial ini. Nah, kegiatannya itu, ini maaf ya Bu ya, kegiatannya saya belum lengkap semua. Yang pertama itu kan membuat media sosial sosial Kakua sebagai media penyuluhan dan informasi itu secara generalnya. Tahap kegiatannya itu saya pertama ingin mengkonsultasikan dulu kepada mentor dan kepala KUA bagaimana tentang isu yang telah akan saya kerjakan nanti untuk aktualisasi nanti itu. Terus membuat media sosial seperti FB, IG, dan TikTok untuk sebagai media penyuluhan, sebagai penyuluh dan informasi KUA. Terus membuat materi postingan seperti desain dan video untuk diposting di media sosial tersebut. Dan kegiatan yang kelima, evaluasi dan diskusi untuk selanjutnya bagaimana. Outputnya, perizinan untuk membuat medsos dari kepala KUA, terbuatnya medsos, terbuatnya materi postingan, eh, itu bisa eh, itu sebagai dokumen adalah screenshot postingannya dan foto diskusi dan notulen evaluasi. Kaitan nilainya berorientasi pelayanan itu mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan konten penyuluhan yang ada di KUA Bulakamba ini. Akuntabel karena dalam bermedia sosial itu kita asas dalam keterbukaan. Jadi ketika kita share penyuluhan itu ada dan informasi itu keterbukaan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena itu adalah media resmi yang dibuat oleh KUA tersebut. Kompeten selalu untuk belajar untuk mendesain sehingga materi menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dalam harmonis itu penyuluhan yang tidak terlalu kaku sehingga masyarakat menerima dengan baik. Loyal sebagai bentuk komitmen untuk menerapkan smart ASN. Adaptif berusaha untuk menyesuaikan dengan zaman yang serba digital ini. Kolaboratifnya kita bekerja sama dengan teman-teman penyuluh untuk memberikan konten dan materi dan informasi penyuluhan yang terbaik untuk masyarakat bisa diterima dengan baik. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda ini, saya melakukan ini sebagai peran saya sebagai ASN yang dapat beradaptasi dengan keadaan dengan melakukan penyuluhan melalui media sosial bisa menjangkau sebanyak mungkin audiens dan dapat meningkatkan kemampuan saya dalam penyuluhan. Dan keterkaitan dengan Smart ASN yaitu sebagai agen perubahan digital di Satker saya sendiri, saya agar bisa melakukan kegiatan berbasis digital tersebut. Mungkin itu saja Bu. Maaf ya Bu ya. Ya, Hanya yang boleh cuma saya satu sampaikan. kegiatan. Asli ada Bu ya, Ya nggak cuman apa-apa. Nanti maaf, aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Pokoknya udah tak catat. Bu, maaf ya Bu. Iya Kita nggak mepet apa-apa. sekali Bu. Semalam Bu. Enggak, Gitu nggak ya. apa-apa. Wis. Iki marak deg-degan Mas Didik asli. Ya, Ya, Bu. Ya, yang terima kasih Bu. selanjutnya Mbak Mardiana ya. Absensi nomor 24 ya Mbak. Enggak, Ibu, saya, Ibu. Silakan.
Baik, terima kasih Ibu Katam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan hasil tugas individu asinkronus 2 dari saya, yaitu mengenai penetapan core issue dan gagasan kreatif individu. Dari agenda 1, saya sudah menemukan identifikasi isu dari analisis APKL dan analisis USG. Sebelumnya ada 5 isu yang saya temukan di madrasah saya, MTS Negeri 2 Boyolali, dari sudut pandang saya seorang guru bahasa Jawa. Yang pertama yaitu rendahnya minat dan antusias siswa terhadap bahasa Jawa, kemudian terbatasnya media dan sumber belajar bahasa Jawa yang kontekstual dan menarik, lemahnya penguasaan ragam bahasa Jawa, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran bahasa Jawa, dan yang terakhir, kurangnya integrasi bahasa Jawa dalam kegiatan madrasah. Saya analisis menggunakan APKL dan ditemukan 3 teratas, yaitu lemahnya penguasaan ragam bahasa Jawa, rendahnya minat dan antusias siswa terhadap bahasa Jawa, dan kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran bahasa Jawa. Saya lanjutkan identifikasi menggunakan analisis isu USG sehingga ditemukan 1 core isu, yaitu lemahnya penguasaan ragam bahasa Jawa. Dari sini saya identifikasi menggunakan diagram fishbone dari 4 kategori, yaitu yang pertama sumber daya manusianya. Faktornya adalah guru kurang percaya diri menggunakan kromo inggil, siswa belum terbiasa menggunakan bahasa Jawa kromo. Kemudian dari faktor material atau bahan baku alat, faktornya yaitu buku ajar kurang menarik atau kaku dan kurangnya media audiovisual. Dari faktor metode, yaitu pembelajaran masih pasif dan teoritis, kurangnya evaluasi praktik berbahasa Jawa. Yang berikutnya dari segi lingkungan, yaitu keluarga tidak menggunakan bahasa Jawa kromo. Sehingga ketemulah core isu lemahnya penguasaan ragam bahasa Jawa. Saya temukan di sini ada kegiatan 5 kegiatan sebagai gagasan untuk mengatasi core issue tersebut. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan ragam bahasa Jawa di MTS Negeri 2 Boyolali. Tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan pendekatan kontekstual dan komunikatif dengan peserta didik. Tujuan saya adalah untuk mengetahui kondisi di lapangan, yaitu bagaimana minat siswanya dan langkah apa yang kira-kira akan saya ambil setelah melakukan pendekatan. Yang kedua, yaitu berkonsultasi dengan mentor mengenai rencana aksi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi lintas mapel dan pihak eksternal, dari pihak eksternal atau tokoh budaya dan orang tua. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu memastikan pembelajaran di kelas lebih efektif dalam mengenalkan ragam bahasa, mengajak siswa latihan membedakan ragam bahasa, dan mempraktikkan dialog monolog berbahasa Jawa. Tahapannya, yang pertama mengenalkan ragam bahasa dengan penjelasan tentang ngoko, kromo matio, dan kromo inggil, yang disertai dengan pemberian contoh situasi dan kalimat dalam tiap ragam. Kedua, memberi tugas siswa mengonversi kalimat ngoko ke kromo. Yang ketiga, mengajak siswa bermain peran atau role play berupa percakapan antar siswa dengan guru, orang tua, dan teman sebaya. Langkah kegiatan yang ketiga yaitu menetapkan hari bahasa kromo. Tahapannya yaitu menetapkan setiap hari Rabu sebagai Rebo Kromo untuk siswa dan guru menggunakan bahasa kromo sepanjang hari. Langkah kegiatan yang keempat yaitu mengadakan perlombaan untuk menarik minat siswa lebih jauh mempelajari ragam bahasa Jawa. Tahapannya yaitu mengadakan lomba pidato dan atau kegiatan geguritan menggunakan bahasa kromo atau kromo inggil. Tahapan kegiatan yang kelima yaitu melakukan penilaian atau refleksi dan tindak lanjut. Tahapannya yang pertama melakukan tes tertulis membedakan ragam bahasa Jawa dan penggunaannya.
Tahapan yang kedua, melakukan penilaian penilaian unjuk kerja dalam bermain peran atau pidato. Yang ketiga, memberikan angket untuk mengetahui perubahan sikap dan rasa percaya diri siswa. Yang keempat, melakukan diskusi reflektif bersama siswa, yaitu mengenai tantangan apa yang dirasakan, solusi apa yang bisa dilakukan. Tahapan yang kelima, melakukan tindak lanjut, yaitu siswa yang masih kesulitan diberi pendampingan khusus, program dilanjutkan dengan penguatan kosakata kontekstual. Dari 5 kegiatan dan tahapan yang saya lakukan, keterkaitan nilai core value ASN berakhlaknya yang berorientasi pelayanan, yaitu guru berperan aktif menciptakan pembelajaran bahasa Jawa yang menarik, kontekstual, dan mudah dipahami agar siswa terbantu dalam memahami ragam bahasa Jawa. Hal ini termasuk menggunakan media kreatif, contoh nyata, dan komunikasi dua arah. Dari sisi nilai akuntabel, guru bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajaran. Dari kompeten, guru bahasa Jawa wajib mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik, termasuk dalam penguasaan ragam bahasa Jawa serta strategi mengajarkannya. Harmonis, dalam pembelajaran bahasa Jawa, guru menumbuhkan budaya saling menghargai antar siswa melalui unggah-ungguh bahasa. Siswa diajak memahami bahwa ragam bahasa mencerminkan sikap sopan dan harmonis dalam berinteraksi. Loyalnya, guru menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian budaya daerah termasuk bahasa Jawa dengan meningkatkan kompetensi siswa dalam bahasa Jawa. Guru telah berkontribusi pada misi negara dalam menjaga identitas nasional dan kearifan lokal. Nilai adaptif, guru menggunakan media dan metode pembelajaran yang inovatif, misalnya membuat video pembelajaran ragam bahasa, praktik dialog via platform digital, atau menggunakan aplikasi kuis daring untuk latihan ragam bahasa Jawa. Nilai kolaboratif, guru melibatkan orang tua, guru lintas mapel, serta tokoh budaya lokal dalam program peningkatan kompetensi bahasa Jawa seperti diadakannya Rebu Kromo tadi dan Lomba Pidato Kromo atau kunjungan budaya. Nilai akuntabel, guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas, melaksanakan evaluasi berkelanjutan, dan melaporkan perkembangan kemampuan berbahasa siswa secara objektif. Hal ini penting agar perbaikan metode pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan siswa. Sebelumnya, mohon maaf Ibu untuk keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2, tadi malam saya masih sempat bingung, dan untuk kontribusi visi dan misi organisasi, saya pikir diisinya saat ini saja gitu Ibu. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Madiana. Ya, selanjutnya Pak Abdul Rozak ya. Pak Abdul Rozak mana? Ini tumben pagi ini masih pagi izin ke belakang terus gitu loh. Nah, coba itu dengan baca di chat. Wah, apa izin ke belakang ini sebetulnya ada apa ini? Izin ke Karena belakangnya ada apa ini? tiba-tiba kedinginan, Bu. Aduh, ini yang izin ke belakang sudah berapa orang ini? Ini tanda-tanda stres ini. Panik, Bu, panik. Gak apa-apa. Ya, Pak Abdul Razak mana ada ya? Nah, itu malah izin ke depan nih. Ayo ke izin ke depan berarti share screen. Ya, mohon maaf, apakah suaranya terdengar, Ibu? Terdengar. Pak Abdul Razak itu absen nomor berapa tadi? 2? Saya absen nomor berapa ya? Karena tadi saya masuknya telat, Bu. Jaringannya lagi trouble ini, masuk keluar. Suara juga tadi teman-teman nggak begitu. Oh iya, absensi 2. Silakan. Oh, nggih. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf barangkali nanti di tengah penyampaian ada kurang jelas ataupun hal-hal nge-freeze atau sedikit ngeblank karena memang sedang ada sedikit gangguan jaringan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen nggih.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Katam yang terhormat dan rekan-rekan peserta Latsar Angkatan 2 yang juga kami hormati, kami akan menyampaikan tugas yang kemarin kami kerjakan berkaitan dengan penetapan core isu dan gagasan kreatif. Kami juga, mohon maaf Ibu, kami juga buat lebih singkat. Di sini ada nama Abdul Rozak, jabatan guru ahli pertama, unit kerja -1 Brebes, tupoksi yang sesuai dengan rencana aktualisasi, yaitu melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengevaluasi peserta didik di tingkat madrasah ibtidaiyah sesuai dengan kurikulum serta mendukung terwujudnya pembelajaran lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Identifikasi isu, kami langsung ke pokok permasalahan, yaitu banyak siswa mengalami penurunan motivasi belajar dan kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Guru mengalami kesulitan menciptakan pembelajaran aktif karena siswa lebih tertarik dengan gadget daripada proses belajar. Kemudian isu yang diangkat atau isu utamanya menurunnya semangat belajar siswa akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Adapun penyebab isunya yaitu kurangnya pengawasan penggunaan gadget di rumah oleh orang tua, tidak adanya regulasi atau peraturan penggunaan gadget di madrasah, kurangnya pembelajaran yang inovatif dan menarik, minimnya literasi digital pada siswa dan orang tua, dan juga pengaruh lingkungan dan teman sebaya dalam penggunaan gadget berlebihan. Adapun gagasan yang kami tawarkan sebagai pemecahan isu yaitu strategi literasi digital dan pembelajaran inovatif untuk meningkatkan semangat belajar siswa di era gadget di -1 Brebes. Kemudian diaplikasikan pada tabel. Diaplikasikan pada tabel kemarin untuk bagian kegiatan inti kami hanya menuliskan garis besarnya yang kemarin sempat disampaikan oleh Bu Katam. Mungkin ini menjadi evaluasi saya sendiri juga, nanti akan saya buatkan narasi. Tahapan kegiatannya pada saat merencanakan yaitu melakukan observasi terhadap kebiasaan siswa menggunakan gadget, kemudian wawancara dengan guru, siswa, dan wali murid, kemudian menganalisis data awal dan merumuskan akar masalahnya, kemudian menyusun rencana aksi atau pelaksanaan. Adapun pada mempersiapkan yaitu tahap pertama menyusun materi literasi digital dan tata tertib penggunaan gadget, kemudian yang kedua koordinasi dengan guru, kepala madrasah, dan komite. Yang ketiga menyusun metode, media, dan jadwal sosialisasi. Adapun pada kegiatan pelaksanaan atau melaksanakan yaitu sosialisasi kepada orang tua, pelaksanaan pembelajaran aktif yang menyenangkan, dan penerapan tata tertib gadget di madrasah. Adapun sebagai langkah evaluasi atau mengevaluasi, yaitu melakukan pemantauan rutin terhadap semangat belajar siswa, mengumpulkan umpan balik dari guru dan orang tua, menganalisis perubahan sikap dan hasil belajar, dan yang terakhir yaitu pada saat tindak lanjut, yaitu langkahnya menyusun laporan akhir kegiatan, menyampaikan hasil kepada kepala madrasah dan komite, dan menyusun rencana keberlanjutan program. Adapun output yang dihasilkan pada saat merencanakan, ingin ada dokumen rencana aksi dan pemetaan masalah. Kemudian pada saat mempersiapkan
outputnya yaitu materi edukasi tata tertib untuk siap digunakan pada saat pelaksanaan, yaitu siswa dan orang tua memahami penggunaan gadget secara bijak, suasana belajar lebih aktif, dan pada saat evaluasi data perubahan sikap siswa terdokumentasi dengan baik berupa instrumen maupun foto dan lain sebagainya. Kemudian adapun laporan lengkap dan usulan keberlanjutan program. Pada keterkaitan nilai ASN berakhlak, pada saat merencanakan berarti saya merencanakan program berbasis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan. Hal ini mencerminkan nilai akuntabel dan kompeten dalam merumuskan solusi berdasarkan kebutuhan nyata. Kemudian pada saat melakukan persiapan, saya mempersiapkan bahan dan strategi bersama pihak terkait. Kemudian menunjukkan sikap kolaboratif dan adaptif dalam menjalin kerjasama dan menyusun langkah yang relevan dengan perkembangan zaman. Pada saat melaksanakan berarti nilai-nilai berakhlaknya saya melaksanakan kegiatan secara partisipatif dan menyenangkan yang mencerminkan nilai harmonis dan kompeten karena mampu membangun interaksi positif dan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Kemudian saya pada saat evaluasi, yaitu langkah keempat, saya melakukan evaluasi secara berkala dan mendalam terhadap hasil kegiatan, menunjukkan sikap akuntabel dan loyal dalam menjaga komitmen terhadap hasil kerja yang terukur. Adapun yang langkah terakhir yaitu tindak lanjut, saya menyusun laporan dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab dan kolaborasi lanjutan. Hal ini mencerminkan nilai loyal dan kolaboratif dalam memperjuangkan solusi berkelanjutan. Adapun keterkaitan dengan substansi agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Pada langkah pertama saya menerapkan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik serta menunjukkan pemahaman tentang kode etik dan sistem merit dalam mengelola permasalahan di instansi pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam tahap ini saya mengimplementasikan digital etik dan digital safety sebagai bagian dari kemampuan ASN di era digital yang harus mampu menyiapkan konten edukatif dan aman. Berikutnya pada saat kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan, pada tahap ini saya menjalankan tugas ASN sesuai kode etik dan hak kewajiban sebagai pendidik serta mengembangkan digital kultur yang sehat di lingkungan belajar. Kemudian pada kegiatan keempat, mengevaluasi ini mencerminkan bahwa prinsip sistem merit dalam manajemen ASN karena saya menilai dampak berdasarkan data dan fakta di lapangan. Kemudian pada kegiatan yang tindak lanjut, kegiatan ini sejalan dengan pilar digital kultur karena membangun kebiasaan penggunaan gadget secara sehat dan membudayakan praktik baik di lingkungan madrasah. Untuk kontribusi visi terhadap organisasi, di keterangan diisi saat coaching, maka kami pun belum mengisi. Dan itulah rencana metrik dari core issue yang kami rencanakan. Ibu Katam, mohon bimbingan dan arahannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozak kelompok 1 ya. Nanti berarti sama saya ya. Halo Pak Rozak, kelompok 1 kan? Angkatan 2 kelompok 1 kan? Iya. Nanti berarti bimbingannya sama saya ya. Bimbingan. Coachnya saya kan? Pripun, Bu? Baik.
Ya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti aja. Berikutnya Mbak Salma ya, Nggih, Bu. absen 36. Sudah Oke, depan Mbak izin share Salma screen nggih. sudah upload di PLC belum? Saya tak lihat kok belum ada. Sampun itu, Bu. Terus sampun ya udah nanti saya cari dulu. Oke, nggih. Apakah sudah keluar? Sampun. Apakah sudah keluar? Loh, sekarang ditutup lagi. Tadi sudah. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulia Unis. Di sini saya sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kapanewon Gamping, Sleman. Sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau misalnya masih banyak kekurangan di matriksnya ini, soalnya kemarin juga seadanya. Jadi saya mengisi sesuai tupoksi, yaitu menyusun materi bimbingan penyuluhan bagi kelompok masyarakat sasaran, yaitu berupa buklet sesuai dengan Kep Dirjen Bimas Islam nomor 637 tahun 2024. Saya menggunakan analisis APKL dan juga USG. Isu-isunya saya menemukan 5 isu. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan sosial media. Kemudian kurang meratanya akses kegiatan penyuluhan pada binaan khusus. Belum adanya sarana layanan ramah anak di KUA. Kemudian juga belum adanya layanan konsultasi keluarga online dan juga kurangnya inovasi berbasis digital pada pemberian materi di BIMWIN. Kemudian mengerucut kepada 3 isu dan yang menjadi core isu adalah kurangnya inovasi berbasis digital pada pemberian materi bimbingan perkawinan di KUA Gamping, seperti itu. Kemudian menggunakan diagram fishbone ditemukan masalah utamanya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan terkait digitalisasi materi penyuluhan. Untuk gagasan pemecahan isu sendiri, yaitu digitalisasi materi bimbingan perkawinan melalui buklet pada KUA Kapanewon Depok. Seperti itu, Bu. Untuk matriksnya, di sini saya memasukkan 5 kegiatan ya. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi dan digitalisasi bimbingan perkawinan. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan, kemudian melakukan pemilihan platform media digital yang sesuai dengan target audiens. Outputnya adalah catatan hasil konsultasi dengan mentor. Kemudian keterkaitan nilai core value berakhlaknya yaitu yang pertama humanis, karena di sini saya berkomunikasi dengan mentor ya, membangun komunikasi seperti itu, kemudian juga adaptif, melakukan pengembangan dan beradaptasi dengan lingkungan yang sudah serba digital. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mempersiapkan bahan materi buklet yang berisi bimbingan perkawinan dengan sajian yang jelas dan menarik. Tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor untuk perencanaan kegiatan pembuatan buklet dan juga menentukan isi materi buklet dengan mengumpulkan pendukung dan juga berkonsultasi dengan penyuluh agama yang sudah mengikuti BIMTEK BIMWIN, seperti itu. Hasilnya, outputnya yaitu catatan hasil konsultasi dengan mentor dan juga materi untuk bukletnya. Berkaitannya dengan berakhlak yaitu yang pertama kolaboratif, bekerjasama dengan senior yang sudah mengikuti BIMTEK bimbingan perkawinan dalam pembuatan materi dan juga akuntabel, memastikan transparan bahwa sumber materi dan referensi yang digunakan dari buku Pondasi Keluarga Sakinah, senior PNS yang sudah mengikuti BIMTEK bimbingan perkawinan, seperti itu. Dan juga kompeten, meningkatkan kompetensi diri dengan menjawab tantangan lingkungan dengan melakukan digitalisasi bimbingan perkawinan, seperti itu. Kemudian kegiatan yang ketiga, mempersiapkan dan membuat media untuk membagikan materi buklet bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.
Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor guna memilih dan menentukan media digital untuk publikasi buklet, dan juga pembuatan buklet dan scan QR sebagai media akses calon pengantin memperoleh materi buklet. Nanti outputnya adalah buklet itu sendiri, dan juga scan QR sebagai media untuk sharing materi buklet kepada calon pengantin. Keberkaitannya yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Dengan komitmen dapat memberikan pelayanan prima dan memahami kebutuhan masyarakat, maka dibuatkan materi buklet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian akuntabel, memastikan bahwa konten yang disajikan relevan dan akurat, dan juga adaptif, mengikuti perkembangan zaman dengan memudahkan calon pengantin dalam mendapatkan akses materi buklet melalui scan QR. Kegiatan yang keempat yaitu pengaplikasian penggunaan buklet pada layanan bimbingan perkawinan. Di sini tahapan kegiatannya yaitu sosialisasi kepada pegawai KUA dan juga sosialisasi dan pengaplikasian kepada calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan. Outputnya yaitu foto kegiatan sosialisasi, buklet kepada pegawai dan juga calon pengantin. Keberkaitan terhadap berakhlak yaitu yang pertama kompeten, memastikan bahwa buklet ini memadai. Kemudian loyal, memastikan bahwa dalam prakteknya dapat membantu dan memudahkan calon pengantin memperoleh materi bimbingan perkawinan, dan juga harmonis. Karena proses ini melibatkan seluruh pegawai KUA dan juga masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi penggunaan buklet pada bimbingan perkawinan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Outputnya adalah catatan monitoring dan evaluasi. Di sini keberkaitannya yaitu nilai loyal, melakukan evaluasi dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga adaptif, memastikan bahwa proses digitalisasi materi bimbingan perkawinan dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan teknologi. Kemudian untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu yang pertama berkaitan dengan manajemen ASN. Saya melakukan perencanaan dengan cermat dan teliti serta mengedepankan kebutuhan target audiens yaitu sesuai dengan kode etik atau perilaku akuntabel. Kemudian saya juga berusaha menyesuaikan diri dan mengembangkan inovasi materi BIMWIN melalui media digital yang lebih mudah diakses dimanapun. Ini digital ethics. Kemudian untuk kegiatan kedua, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan menentukan materi buklet berdasarkan sumber yang valid dan transparan. Ini juga masuk dalam manajemen ASN, kode etik, dan perilaku. Kemudian saya menghimpun materi buklet dengan membaca, menguraikan, dan membuatnya terasa lebih menarik. Ini masuk pada digital kultur. Untuk kegiatan ketiga, keterkaitannya yaitu saya mempersiapkan materi buklet dengan sebaiknya agar pengguna layanan merasa puas, sesuai dengan fungsi dan juga tugas ASN. Kemudian saya menggunakan Canva untuk membuat buklet ini menjadi menarik dibaca. Ini sesuai dengan digital, sosialisasikan buklet kepada pegawai dan calon pengantin dengan baik dan jelas, sesuai dengan fungsi dan tugas ASN, dan juga saya mensosialisasikan dan mengaplikasikan penggunaan buklet dengan menyesuaikan kebutuhan audiens dengan membangun wawasan baru terhadap pegawai dan juga calon pengantin. Ini termasuk di digital kultur. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi, maka menunjukkan sikap tanggung jawab, yaitu kewajiban ASN. Dan saya berusaha melakukan monitoring dan evaluasi agar terus mengembangkan konten media digital sesuai dengan digital ethics. Untuk kontribusi visi dan misi organisasi, ini saya baru ngisi tapi nggak tahu ya Bu, maksudnya benar atau enggak. Dengan adanya digitalisasi materi bimbingan perkawinan ini memberikan kontribusi terhadap visi unit kerja, yaitu membantu mewujudkan masyarakat yang cerdas digital. Dan untuk misinya yaitu menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas serta mendorong terwujudnya keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan yang efektif. Serta kontribusi terhadap mutu di Satker saya adalah terwujudnya New Smart dalam pelayanan di KUA. Seperti itu. Untuk yang terakhir diisi saat coaching. Itu Bu. Sekian dari saya, masih banyak kurangnya. Mohon nanti dikoreksi ya Bu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih deg-degan juga nih. Ini goro-goronya Pak Dik ini mesti. Tangannya Karena masih dengan dingin, Pak, Bu. Pak Dik paparan pertama komplit-plit, liane Pak Anas guyu, aduh, semuanya menikah tempatnya nggak sama. Sekali lagi ya Mbak, Mas, nggak usah khawatir. Itu semua adalah sesuai dengan tusi, belum tentu nanti punya Pak Dik itu kalau suruh buat di tempat seperti panas belum tentu bisa karena sesuai tusinya masing-masing. Tapi saran saya semuanya saja saat mendeskripsikan isu itu harus punya data atau fakta dulu. Ya. Contoh di tempat Pak Dik tadi di kegiatan pertama itu kalau nggak salah intinya untuk mendesain rancangan dulu ya, meskipun bunyinya tidak mendesain ya Pak Dik ya. Tempat jenengan bunyinya apa ya tadi sebentar. Pokoknya saya menangkapnya kegiatan yang pertama itu tentang ini baru nanti produk akhir outputnya publikasi ke website ya Pak Dik. Ya, Ibu. Ya. Nah, jadi nanti yang dilihat oleh mentor dan coaching itu langkah awal apa yang digunakan, produk akhirnya, inovasi yang panjenengan lakukan itu apa. Jadi harapannya adik-adik dan mbak-mbak ini, mas-mas semuanya, harapannya PTNS saat ini itu bisa berinovasi melalui dilihat dari rancangan aktualisasi. Kalau memang di tempatnya Pak Dik itu tentang, terutama kalau nggak salah tentang untuk Kemendele ya. Ya, Ibu. Aplikasi bimbingan manajemen referensi. mahasiswa. Itu nanti bukan Pak Dik kan yang itu yang melakukan Pak Dik sendiri atau dosen-dosen yang melakukan bimbingan skripsi itu rencananya. Kalau untuk melakukan bimbingan itu dosen-dosen. Dosen-dosen Pak Dik hanya sebagai istilahnya mengambil data dari dosen-dosen itu. Ya, Ibu. Iya, betul. Maka nanti ditambahkan tahapannya. Ya, kolaborasi ada nggak tadi bunyinya? Kolaborasi dengan dosen. Belum, Ibu. Belum ada. Iya, karena itu kan bukan lu toh pandangnya kita deg-degan tapi tetap ono koreksi toh memang kudune iki apik apa kudu ono koreksi nih. Artinya celah yang harus dikoreksi. Jadi kan Pak Diki kan baru cados, ya kan? Belum cados, belum diberikan kesempatan untuk membimbing mahasiswa kan? Ya. Maka Pak Didik nanti saran saya itu panjenengan yang punya ide inovasi tapi nanti kolaborasi dengan para dosen yang sudah membimbing. Jadi nanti akan terlihat berapa mahasiswa yang telah menggunakan Mendeley yang atau kalau nggak salah referensinya menggunakan Mendeley ya. Ya, Ibu. Betul. Nanti karyanya intinya panjenengan saya tanya dulu outputnya bimbingan yang dibimbing oleh dosen itu karya ilmiahnya hanya seluruh karya ilmiah yang mau dipublikasikan apa khusus mahasiswa yang mau skripsi, Mas? Khusus mahasiswa tingkat akhir ya, Bu. Berarti skripsi ya? Ya. Ya nantinya kan harus mengupload artikel-artikel juga kan? Ya, betul, Ibu. Ya, berarti nanti Mas Didik ditambahi ya tahapannya kolaborasi untuk mengambil data itu harus kolaborasi dengan dosen karena panjenengan kan belum melaksanakan tugas dari cados, benar nggak? Istilahnya Ya, Ibu. izin masih Mas. Itu Mas Didik masukannya ya. Baik, terima kasih Bu masukannya. Pak Anas dateng nih, wah apike kok ngono wae jono masukan, apalagi saya. Aku wajahnya sudah terbaca deg-degan. Maaf ya Pak Didik ya itu masukan saja, tapi nanti Pak Didik bimbingannya dengan siapa?
Dengan Ibu Rohana, Ibu. Oh, Bu Rohana ya. Sudah bagus ya. Sudah dimulai dari isunya melalui APKL, terus kemudian dilihat USG-nya, dan itu datanya itu bukan hanya sekedar persepsinya panjenengan, tapi juga betul-betul data hasil observasi, hasil wawancara, hasil data yang diberikan. Kalau nggak salah tadi sudah ada yang menyampaikan ini data dari siapa, data dari siapa. Itu Pak Didik ya, maaf ya. Ya, Besok Ibu, bisa terima kasih diambil. masukannya, Ibu. Ya. Yang kedua Pak Anas, yaitu ya bisa nanti diperbaiki. Pak Anas yang bimbingan siapa? Bimbingan siapa? Coachnya Bu Coach. Nikmah, Bu. Oh, nanti tanya Bu Nikma Oke. bahwa untuk menampilkan APKL dan USG itu penting. Ya. Karena apa? Kita tidak tiba-tiba langsung memiliki isu. Kemarin kan waktu agenda 1 sudah disampaikan agenda 1 dengan Bu Rohana ya. Ibu. Ya, tugasnya agenda 1 kan ada APKL dan USG toh. Oke. Nah, itu ditarik saja ya. Dari hasil APKL dan USG mana sih yang istilahnya paling urgen, yang paling harus cepat terselesaikan itu yang mana, barulah itu ditulis pada isu. Kemudian tadi dilihat dari gagasannya. Nanti diselesaikan ya. Iya, Yang Bu. panjenengan tulis kegiatannya cuma 1. Tapi sebetulnya di langkah-langkah kegiatannya itu bisa dipindahkan, ada yang bisa dipindahkan ke kegiatan. Karena dengan kegiatan 1 tahapannya banyak sekali. Iya. Nah, terus belum selesai kan tadi sampai di agenda 2 banyak loh. Kalau panjenengan mau jadi penghulu itu, penghulu ya Pak. Penyuluh, Bu. Penghulu. Oh, penyuluh lah itu tadi. Itu sama itu dengan Bu Salma, itu nanti bisa komunikasi dengan Bu Salma ya, sama-sama penyuluh. Bu Mardia juga, Bu Mardia itu bahasa Jawa ya. Ya, nanti masukan saya 1, identifikasi untuk isunya Tampilkan. Baik APKL, USG, biar tahu apa sih core issue dari APKL dan USG. Biasanya selaras kok. Dari APKL itu misalkan dia peringkat 1, pasti nanti USG-nya juga pasti nomor 1. Orang nomor 1 ini mesti dibuat nomor 1. Loh, terus ngono ki wis apa? Contohnya kalau pada membuat PTK ya ora PTK-nya pokoknya orang meningkat ya digawe meningkat. Kan harus apa toh? Itu ya Pak, mohon Ya, itu Bu. nanti konsultasikan. Terus ya ojo seperti Bu Mardiana diisinya nanti waktu coach, dikiranya ngisinya waktu coach ya Bu Mardiana ya. Yang Bu. Bu Mardiana. Bu Mardiana sudah ada USG untuk pengambilan data tadi. Iya. Tadi jenengan fokusnya fokus di muridnya ya? Iya, Ibu. Di siswa pembelajaran. lemahnya siswa terhadap dalam penggunaan bahasa Jawa ragam Bahasa Jawa ya. Itu bisa maupun perubahannya sampai kromo. bulan. Nggih. Bisa itu Nggih. dilihat perubahannya sampai bulan September. Yang jenengan angkat itu kan tadi kalau nggak salah 1 pembiasaan Rabu. Ya. Kemudian diadakan lomba. Iya. Benar ya? Nggih. Bisa nggak dilakukan itu sampai bulan September hasilnya, outputnya? Yakin? Dalam 1 bulan itu nanti terlihat peningkatan kemampuan siswanya, Ibu. Gitu Nah, maksud iya. saya.
Ya, lah ya percaya kalau dalam 1 bulan itu ada perubahan ke siswa. Maksud saya seperti itu. Diupayakan. Atau pura-pura bisa. Karena nanti jenengan harus menampilkan video loh. Jangan lupa ya, setiap kegiatan Pak Dik dan semuanya lah. Setiap tahapan kegiatan harus ada dokumentasinya. Contoh, tadi ada konsultasi. Kan seperti itu ya. Nanti harus ada foto konsultasi. Hasil dari konsultasi itu juga harus ada. Karena Mbak Mardiana itu fokusnya di murid, jadi perkembangan setiap tahapan harus difoto. Nggak foto dan video malah. Ya. Jenengan nanti juga bimbingannya Bu Nikmah ya? Nggih, Ibu. Ya, nanti dikonsultasikan ya. Saat ini masukan saya perlu dipertimbangkan kembali kalau inovasi panjenengan itu kalau nggak salah di sini tertujunya tidak ke kognitif ya, tapi keterampilan ya. Keterampilan Iya, untuk kemampuan, berbahasa iya. ya. Iya. Kemampuannya adalah di keterampilan untuk berbahasa Jawa. Memang sekarang anak-anak sekarang wong Jawa ra iso njawani iki bocah saiki. Generasi Gen Z. Wong main desa-desa, mama, papa, ngono ya. Umi, abah. Boleh-boleh saja karena itu berguna. Kalau dulu saya mama papa anak wong desa, mama papa. Tapi sekarang ternyata itu umum. Itu contohnya seperti itu. Dan anak-anak sekarang memang di lingkungan keluarga pun sulit berbahasa Jawa. Benar nggak, Bu? Ya. Di rumah pakai Jadi, bahasa Indonesia. iya, saya juga heran. Anak saya Nah, iya. masalahnya apa? Anak saya sendiri karena yang waktu itu anak saya waktu itu yang ngomong, yang masuk itu orang Jawa Barat. Jadi sehariannya kan tetap bahasa Indonesia. Jadi kita melihat itu Mbak Madiana nanti coba didiskusikan kembali tentang kegiatan itu diperhitungkan waktunya ya. Jenengan mulai habituasi kan saat ini, mulai besok. Kira-kira perkembangan anak untuk bisa itu waktunya nyanda enggak? Karena jenengan kalau nggak salah tadi ada lomba-lomba juga kan? Biasanya lombanya kan geguritan, ya. Gegurit, gitu ya. Geguritan sama Jadi kan pidato. Pidato. Nggih. Liyane mudeng ora geguritan, ora wong Jawa, apa meneh Pak Didik mbek Pak. Orang Ciamis nggak tahu kan geguritan Pak Didik? Nggak tahu geguritan itu baca puisi. Tahu. Nah itu anak-anak sekarang nggak tahu Mbak bahasa geguritan itu apa. Nanti coba dikonsulkan ya besok ya waktu bimbingan. Apakah itu diperhitungkan waktu karena jenengan sudah ada APKL dan USG semuanya pengambilannya itu data hasil prestasi apa data apa Mbak Mardian? Data hanya lewat interview dengan guru-guru yang sudah sepuh di sini, sudah senior di sini. Nggak hasil prestasi anak-anak nilai bahasa Jawa juga, iya enggak? Kan di bahasa Jawa itu iya, secara kebiangan, di iya. bahasa Jawa itu pasti ada evaluasi tentang menuliskan basa kromo kan ada kan? Materi tentang basa kromo ada kan Mbak? Itu biasanya ada mulai di kelas 3 ya. Kalau 1-2 kan masih ngoko ya. Kromonya nggak kromo halus, kromo biasa. Coba nanti dilihat kembali data-data itu benar nggak USG-nya panjang. Itu kalau nggak salah tadi per isunya apa Mbak tentang pembiasaan lemahnya kemampuan. Ya, maksudnya jenengan nanti akan mengambil permasalahannya apa. Terus yang Pak Abdul Rozak, kegiatannya Pak Abdul Rozak juga perlu ditinjau kembali ya, karena apa sama Pak Abdul Rozak ini kan semangat belajar kira-kira waktunya enggak sih.
ya. Nggih, Bu. Itu nanti jenengan sama saya coba nanti waktu bimbingan ya. Kita Nggih. lebih lanjut, Pak Rosak gak usah lama-lama. Ini luar Nggih. biasa, Bu Salma. Bu Salma nanti bimbing coachnya siapa, Mbak Salma? Bapak Miftahul Falah. Nah, nanti beliau tanya beliau ahli IT. Jadi waktu panjenengan melakukan penyuluhan, kalau saya lihat outputnya jenengan adalah buklet ya untuk penyuluhan ya Nggih, Bu. di masyarakat. Nah, itu nanti tanya dengan Pak Falah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari tadi pertama mengkonsultasikan ya yang selama ini para sesepuh bini sepuh, para penyuluh senior secara manual ya Mbak ya, secara manual, dan masyarakat juga belum mengenal digitalisasi untuk penyuluhan. Jadi penyuluhan semuanya meskipun tatap muka pasti panjenengan pengennya aplikasi melalui digital booklet itu ya. Luar biasa kalau saya lihat, cuman tadi masukkan saja sedikit semuanya. Untuk nilai-nilai organisasi budaya kerja Kementerian Agama, apa sih? Saya jadi ragu-ragu loh. Hafal enggak? 5 nilai budaya Kementerian Agama. 1. Ayo. Keimanan dan ketakwaan. Integritas. Iya. Integritas, Kedua. personalitas, Profesionalisme, tanggung Profesional. jawab, dan tanggung keteladanan. jawab, Inovasi. keteladanan. Iya, itu nilai 5 budaya kerja Kementerian Agama. Meskipun tidak disebut, selama ini masih belum berubah 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Wajib enggak wajib, karena itu sudah include di berakhlak. Contoh, integritas. Itu masuknya di berakhlaknya di mana itu? Integritas itu masuknya di mana? Akuntabel, Ibu. Iya, integritas. Terus profesionalitas. Kompeten, Ibu. Kompeten. Terus inovasi. Adaptif, Bu. Adaptif. Ya, Adaptif. sebetulnya nilai budaya terus tanggung jawab. Akuntabel. Akuntabel. Yang terakhir keteladanan. Itu jangan lupa nilai budaya kerja Kementerian. Itu cukup ya, yang 5 masukan-masukannya. Oke, lanjut. Kita sampai jam 11:30 kira-kira nanti masuk nggak ini? Ini 5 atau 10 ini? Kita uji 5 jam 9:30, jam 10. Oke, kita lanjut putaran berikutnya. Oh, itu tak share ya, lali. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Nah, kedua. Apa urusan 34? 34 siapa, Mbak? Saya, Ibu. Hah? Saya. Siapa urutan 34? Halo, apakah 34 suara saya dengar? Pak Pujiono ya? Mas Mujiono ya? Nggih. Nggih. Terus lanjut urutan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Enam belas siapa? Saya Ibu Dia. Oh, Mbak Dia.
Selanjutnya, (15). Siapa 15? Dimas, Ibu. Dimas. Selanjutnya, kurang 2 ya? Dua 9. Bu Arif, Muhammad Arif. Pak Arif Setiawan ya. Ya. Yo, yang terakhir. Ini nanti saya dilihatkan secara cepat saja ya. Saya kan sudah punya datanya. 32, Sinan. Saya, Ibu. Saya bisa. Cek. Cek. Saya Saya, itu Ibu. siapa tadi? Muhammad Fatur Rahman, Bu. Oh, Muhammad Fatur Rahman. Oke. Bisa dimulai. Jangan lupa Bapak Ibu, tadi sudah saya share. Ini ya, isu terutama yang isu ini ya. Nah, ini ya. Isu-isu ini. Tuh. Monggo. Lanjut. Mohon izin, Ibu. Mujiana? Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah, belum. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sampun. Nah, langsung saja, Ibu. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujono, peserta latsar CPNS periode 1, angkatan 2, kelompok 4. Satker saya di min 5 Sragen. Jadi, tugas tupoksi untuk guru, khususnya SKI itu melaksanakan pembelajaran, pengolahan kelas, dan evaluasi pembelajaran, serta berperan dalam pembentukan karakter dan pengembangan diri siswa maupun pribadi guru. Jadi untuk identitas isu, saya kemarin sudah berkonsultasi dengan Ibu Kepala Madrasah, ada beberapa isu, dan sebenarnya dari agenda 1 sampai 2 itu, maksudnya saya gonta-ganti itu Bu, isunya. Yang LK 3 kemarin itu saya pakai, karena kalau saya pribadi lebih ke ini, belum optimalnya pendekatan pembelajaran deep learning ini. Cuma kamatnya Kepala Madrasah bilang kalau argumentasinya kalau dengan ambil itu Mas, belum dilaksanakan, memang deep learning baru saja kan di launching Bu. Nah, ini kan awal semester juga. Jadi kan itu belum teruji lah, baru 2 minggu nih masuk seperti itu. Jadi apakah nanti bisa maksimal dalam hal nanti kayak pengaplikasiannya seperti itu Bu. Ibu Kepala Madrasah berargumentasi seperti itu. Oke, lanjut Nah, aja kalau nanti Bu, konsultasinya dengan pembimbing ya. Pak Fala itu jagonya pembelajaran mendalam. Oke, lanjut aja, ini dibacakan. Ya. Nah, untuk identifikasi isu ada 3, belum optimalnya pendapatan deep learning, belum tersedianya perpustakaan yang memadai, dan ketiga, belum tersedianya lingkungan pembelajaran yang ramah anak. Yang isu yang saya angkat itu yang pembelajaran dengan pendekatan deep learning di kurikulum Merdeka. Penyebab isu karena pendekatan deep learning ini kan baru di launching oleh kementerian. Nah, ini kan perlu penyesuaian di sekolah-sekolah. Nah, itu menimbulkan permasalahan. Dan ini sebenarnya permasalahan yang menaun
ketika perubahan kurikulum terjadi. Ini kan guru sebagai pelaksana harus menyesuaikan berulang-ulang seperti itu. Jadi itu yang penyebab utamanya menurut saya. Terus gagasan pemecahan isu untuk optimalisasi pendekatan deep learning dan kurikulum merdeka melalui penerapan pelajar rahmatan lil alamin yang digaungkan oleh Kementerian Agama kan kita harus menjadi pembelajar yang rahmatan lil alamin gitu Bu. Untuk tahapan-tahapannya ada 3, ada kegiatannya ada 3, melakukan perancangan, pelaksanaan pembelajaran, dan juga melakukan evaluasi atau penilaian. Untuk di tahapannya, yang pertama kalau di kurikulum merdeka kan kita harus melakukan asesmen diagnostik. Nah, ini harus bekerja sama dengan guru BK atau misalkan bekerja sama dengan kan kalau sekolah-sekolah yang sudah mumpuni biasanya tidak guru yang melakukan asesmen diagnostik awal ini tapi pihak luar seperti itu. Jadi kita bekerja sama juga di pihak luar. Tapi kalau di Min 5 sepertinya gurunya sendiri sama guru BK itu Bu. Dan kebetulan di sini juga belum ada guru BK ini. Jadi mungkin nanti saya bekerja sama pakar kurikulum dan kesiswaan dan juga kepala sekolah gitu Bu. Terus dari asesmen diagnostik tadi nanti dikaitkan dengan CP. Dari CP nanti turun ke TP, TP ke ATP, nanti turun lagi ke modul aja seperti itu Bu. Terus dari analisis tadi kita tentukan model ataupun metode atau strategi pembelajaran yang cocok untuk siswa dari hasil asesmen diagnostik tadi. Terus yang selanjutnya yang kelima itu merancang sistem penilaian. Output yang dihasilkan yaitu hasil perancangan pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Kalau keterkaitan nilai core value ASN berakhlaknya itu di berorientasi pelayanan. Kita sebagai guru kan tugasnya untuk memberikan pembelajaran, juga perancangan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat bahwasanya guru itu merancang pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Itu kan berarti berorientasi pelayanan gitu. Dan guru juga bisa adaptifnya di sini karena guru bisa menyesuaikan dengan gaya belajar siswa dari asesmen diagnostik yang telah dilakukan itu. Terus untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ini menurut saya hampir sama dengan keterkaitan nilai core value. Untuk yang selanjutnya itu mengenai organisasi. Nah, untuk kontribusi visi dan misi. Jadi visi dan misi di LK 4 itu saya sudah cantumkan untuk visi misi Min 5 itu adalah untuk visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi dan prestasi. Ya, jadi di sini kalau kita sebagai guru berhasil untuk melaksanakan pelayanan tadi, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, itu saya kira akan terwujud peserta didik yang unggul dan berprestasi seperti itu. Jadi itu yang visinya. Untuk yang misinya, misi kan langkah-langkahnya. Nah, itu yang pertama adalah terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada mutu. Itu misi dari Min 5 Sragen. Jadi kalau misalkan tadi perancangan sudah berhasil dan juga pelaksanaan berhasil, jadi mutu ini akan terjamin atau bisa terlaksana seperti itu. Terus menyelenggarakan kegiatan pembinaan prestasi secara menyeluruh baik bidang mata pelajaran maupun olahraga. Nah, ini kan juga pembinaan yang terjadi
itu kan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Jadi mungkin akan lebih terarah kayak yang kita pelajari ini kan Fishbone dan lain-lain itu kan mendiagnosis, mengidentifikasi masalah untuk menyelesaikan atau memberikan solusi. Nah, asesmen diagnostik itu juga sama seperti itu, Bu. Jadi kayak kita identifikasi latar belakang siswa, terus saya belajar siswa untuk nanti diarahkan ke apa yang baik untuk siswa seperti itu. Yang ketiga, misi dari Min 5 itu menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan adanya pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, itu akan menciptakan pembelajaran kelas yang menyenangkan atau joyful kalau dalam kurikulum Merdeka. Mungkin itu, Bu. Kalau yang apa namanya untuk nilai-nilai penguat nilai organisasi itu ada di peraturan Menteri Agama KMA nomor 347 tahun 2002 yang berisi mengenai pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah Ibu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Yang kedua, Mbak Di. Enggak. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Katam dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang sudah saya buat. Saya izin share screen. Oke. Di sini untuk tugas saya untuk saya Dia Widawati, untuk jabatannya guru ahli pertama, saya guru biologi di MAN 1 Kota Pekalongan. Untuk tupoksi yang sesuai dengan rancangan aktualisasi saya itu, tupoksinya adalah menyusun dan mengembangkan bahan ajar yang relevan, efektif, dan menarik bagi siswa. Terus kemudian dari analisis isu yang sudah saya lakukan, itu ada 5 isu utama. Dari 5 isu tersebut, yang pertama tentang tingginya ketergantungan gadget pada pelajar, kurangnya sarana prasarana laboratorium, rendahnya pemahaman terhadap nama Latin anatomi tubuh, rendahnya pemahaman siswa pada materi metabolisme, dan belum adanya labeling pohon. Dari hasil analisis ini diperoleh untuk yang peringkat tertinggi itu ada di poin ke-5, yaitu belum adanya labeling pohon. Jadi di madrasah kami itu cukup luas dengan berbagai macam tanaman, tetapi tanaman yang ada di lingkungan madrasah itu belum ada penamaan pohonnya. Padahal kan yang namanya tanaman itu bisa digunakan sebagai sumber belajar utamanya mata pelajaran biologi untuk kelas 10. Selain itu di madrasah kami juga sedang berusaha untuk menjadi sekolah hijau menuju sekolah adiwiyata. Jadi hal ini tentu sangat penting. Maka isu yang terangkat yaitu belum adanya identifikasi koleksi tanaman, yaitu berupa labeling pohon di sekolah atau di madrasah. Kemudian untuk analisis penyebab isunya itu agak dibesarkan, Mbak. Oh, nggih, Bu. Nganu mripate tuwa. Nggih. Bu. Dari penyebab isunya tadi yang belum ada labeling atau penamaan koleksi pohon di madrasah itu bisa dilihat dari sisi mennya. Kemudian belum ada kesadaran pentingnya labeling pohon, kurangnya pelatihan, dan kurangnya tenaga ahli. Kemudian materialnya ketiadaan alat, label tidak tersedia, kualitas label buruk. Untuk metodenya belum ada SOP, pemanfaatan IT-nya belum optimal, metode belum disosialisasikan. Dari segi lingkungannya, untuk lahannya terlalu luas, kemudian pendanaan terbatas, cuacanya ekstrim, maksudnya kadang panas, kadang hujan seperti itu, terus pohonnya juga terlalu banyak. Nah, dari isu yang terangkat yaitu tadi belum adanya penamaan koleksi pohon atau labeling pohon di madrasah, maka untuk gagasan pemecahan masalahnya adalah penyusunan buku koleksi tumbuhan di lingkungan madrasah sebagai sumber belajar kontekstual. Nah, adapun yang bisa dilakukan, yang pertama itu adalah melakukan identifikasi masalah tentang pemanfaatan sumber belajarnya. Tahapan yang dilakukan
melakukan observasi terhadap lingkungan madrasah, kemudian berdiskusi dengan guru sejawat, dengan siswa, kemudian merekap datanya. Nah, untuk yang outputnya tadi yang pertama nanti hasilnya berupa lembar observasi dan foto, untuk kegiatan kedua lembar diskusi dan foto, dan yang ketiga itu dokumen untuk dokumen rekap datanya. Untuk keterkaitan nilai ASN-nya, yang pertama itu ada kompeten, ya kompeten dalam menyiapkan panduan observasi, kemudian ketika berdiskusi itu muncul nilai harmonis, yaitu saling menghargai pendapat, dan ketika merekap data itu ada nilai akuntabelnya, yaitu proses cermat dalam rekap data. Berikutnya untuk keterkaitan dengan manajemen ASN, bahwa yang namanya identifikasi itu merupakan bagian dari perencanaan kinerja. Untuk Smart ASN-nya ini karena kegiatannya menggunakan bisa dengan Google Form, maka ini bisa dikategorikan di cakap bermedia digital. Berikutnya menyusun desain buku koleksi tumbuhan sebagai sumber belajar. Yang pertama tentu kita mencari referensi terkait isi bukunya apa, nanti berarti outputnya berupa gambar-gambar atau deskripsi tumbuhannya itu sendiri. Untuk nilai ASN-nya ada adaptif, mampu berinovasi, ada akuntabel, mencari referensi dengan cermat. Kemudian menyiapkan grand design bukunya, nanti akan terbentuk konsepnya seperti apa. Berikutnya melakukan konsultasi kepada pimpinan. Hasilnya berupa draft. Nah, nanti nilai yang ada berupa adaptif. Setelah selesai membuat draft, dikonsultasikan, kemudian direvisi sesuai dengan usulan atau masukan dari pimpinan. Terus kemudian langkah ketiga melakukan kegiatan penyusunan. Yang pertama lakukan koordinasi dengan tim yang ada, misalnya dengan pembina KIR dan dengan anak-anak juga. Terus kemudian